saya single pakai pakan kenceng, masih tetap aja kayak gitu. Jemur saya kencengin masih tetap kayak gitu. Maksudnya masih amburadul ya. Ya nggak apa-apa. Kan ini kan buat pengalaman teman-teman juga kan. Pagi sayang. Ya intinya kan itu. Terus akhirnya ini udah sold out berarti? Udah sold out. Lumayan harganya ya Om ya? Ya kalau bagi saya sih lumayan lah. Katanya udah bisa beli motor baru malah. Nah, ketika waktu itu sempat jadi uangnya bisa buat beli motor ya. Iya. Buat beli motor. Terus ini pertanyaan lagi nih Om, cerita ini kan tadi yang sesi satunya kan yang tentang Magis ya. Sampai Magis itu jalan gantangan, nanti videonya saya minta sekalian biar bisa ditampilin di YouTube. Nah, terus aku mau tanya yang biru nih Om. Biru waktu itu aku sempat denger kalau ada orang tanya nih, aku nggak tahu kalau itu jajan sebenarnya. Om, video ini ada video dikasih sama aku terus ngomongnya, Om ini burung apa namanya? Gimana kondisinya? Minor belum. Ya, terus aku jawab gimana waktu itu? Waktu itu Om Aris bilangnya udah minor Om burungnya. Iya. Saya kan waktu itu pertanyaan saya ada dua. Om, burung ini udah minor belum? Terus boleh nggak dikasih betina? Terus aku jawab gimana waktu itu? Kata Om Aris bilang ya, udah Om itu udah jelas minor, boleh dikasih betina. Dari situ saya cuma nanya kayak gitu doang. Ya saya juga takut waktu itu Om Aris sibuk, ya udahlah. Karena pertanyaan saya itu kan. Ya karena kita waktu itu belum terlalu dekat seperti ini. Iya. Karena begitu aku tahu Om Jajan ini WA terus kaget ketika ngomongin ini burung jadi gara-gara lihat vlog. Terus aku jadi ada sedikit penasaran untuk nanya lebih dalam, karena apapun ceritanya kan waktu itu karena yang ditunjukkan Om Jajan ini burung yang menurut aku sudah dalam tahap konslet. Cuman Om Jajan mungkin waktu itu belum paham ya. Belum paham. Dan bahkan burung itu laku sampai nominal 8 juta. Warnanya blue eyes ya, ada blue eyes. Dan aku waktu itu nggak kalau itu Om Jajan sebenarnya. Terus burung itu udah konslet di tempat orangnya ya katanya sekarang ya? Iya.
2 minggu dirawat di sana. Saya tanyain karena saya juga pengen tahu perkembangannya. Katanya alhamdulillah fix sudah komplit. Dan saya lihat videonya itu, jadi kan awalnya itu ada ngetiknya di awal ya Om. Iya, masih ada manggilnya sedikit-sedikit ya. Karena saya nggak tahu itu burung kayak gitu. Masih ada ngetiknya. Nah, mungkin ini konslet gitu kan. Di sana itu udah bersih Om. Sudah tanpa ngetik. Iya. Nah kalau itu ceritanya gimana Om kalau yang blue eyes ini? Itu saya ngambil di tempat teman yang sama. Jadi sebelum magis saya ambil, itu saya ngambil burung itu dulu. Jadi malah sebetulnya Om bisa cetak 2 itu malah burung itu dulu baru magis ya? Iya. Cuman karena burung itu laku 8 juta, nggak sempat konslet di sini istilahnya. Maksudnya udah konslet sih menurut saya, cuman maksudnya nggak sempat ngunci di sini kan gitu kan? Iya. Itu perawatannya gimana Om kalau masih ingat Om dulu? Itu saya sampai hampir 7 bulan. Kalau magis kan 1 bulan 1 minggu ya. Kalau itu sampai 7 bulan. Ya itu 1 kali tarikan habis itu ngeriwis. Saya itu waktu itu dengan perawatan kayak apa tuh Om? Masih ingat nggak? Cara Om, saya single pakai pakan kenceng, masih tetap aja kayak gitu. Jemur saya kencengin masih tetap kayak gitu. Maksudnya masih amburadul ya Om. Iya nggak apa-apa. Kan ini kan buat pengalaman teman-teman juga kan Om. Pengalamannya. Saya belum harus diapain. Saya kasih sangkar kotak, kasih glodok. Dia single, pakan kenceng masih aja kayak gitu. Gacor ya sehari bisa sampai 10-15 kali bunyi ya Om. Cuman masih gitu-gitu aja gitu. Saya kan nyarinya waktu itu gimana caranya dobelannya mau keluar. Mau keluar ya. Saya kasih untulan jantan X jantan. Masih tetap aja sekitar 1 bulan saya rawat kayak gitu masih tetap kayak gitu aja, nggak ada perubahan. Saya coba gantang, masih tetap aja. Akhirnya saking frustasinya waktu itu, saya udah nyerah. Datanglah COVID. Datanglah COVID. Burung semua yang di rumah saya kasihin ke teman. Karena nggak kerawat gitu kan. Yang ini pakan sampai habis, minum sampai habis. Ya udahlah, saya biarin. Mau saya jual waktu itu, saya kan belinya 500.000. Saya pikir dijual 250.000 juga belum tentu laku gitu. Siapa yang mau burung kayak gini kan? Terus kok bisa tiba-tiba bilang 8 juta itu? Tiba-tiba gimana ceritanya? Nah waktu itu saya coba kasih betina. Karena waktu itu kan saya WA Om Aris itu waktu awal-awal mau COVID kan. Iya. Saya kasih betina. Yang bilang udah waktunya kasih betina belum? Saya kasih betina. Nah dari situ karena saya mikirnya dia kan kebanyakan ngeriwiknya ya Om, bukan emosinya yang keluar, malah birahinya yang keluar. Mungkin saya redam aja lah kali sama betina gitu. Saya kasih betina sangkar kotak, pakai glodok. Nah setelah itu ada yang akur, tapi si jantan ini dia takut Om sama si betinanya, nggak mau ngawin. Padahal birahi udah kotak-kotak udah ada, tapi nggak mau ngawin. Tiap deketin mau dikawin dihajar, habis itu takutan. Akhirnya saya pisah dulu. Saya pisah di depan di sini itu sekitar 1 minggu. Dipisah single total, berarti nggak disatuin lagi. Saya mikirnya gini, ketika dia udah mulai ngeriwik lagi, saya balikin lagi sama si betinanya. Dan itu ketemu 1 minggu kemudian dia mulai ngeriwik, saya masukin lagi betinanya. 2 hari bersama betinanya, saya single lagi seminggu, abis gitu. Itu sekitar 1 bulan kayak gitu, tiba-tiba burung jadi kayak gitu. Enak kayak yang di video itu. Jedanya, jadi kayak dipermainin cabut pasang gitu ya. Kayak gitu. Nah dari situlah yang tadinya takutan bisa di video. Tadinya bunyi saya deketin berhenti. Nah dari setelah itu maulah di video. Bahkan waktu itu sempet sih ambil juga video deket mau bunyi gitu. Terus akhirnya lakulah 8 juta. Akhirnya saya posting, banyak yang inbox, ada yang nawar mahal ya. Karena saya nggak tahu ya udahlah. Segitu kan kalau menurut saya segitu. Wah, orang ini nggak waras kali ya. Dan akhirnya jatuh ke Banjarnegara ya. Jatuh ke Banjarnegara. Banjarnegara ya, moga-moga. Cuman nggak tahu sekarang kabarnya gimana, nggak ngerti ya Om. Terakhir ya. Karena udah laku lagi. Udah laku ya. Di sana udah laki-lagi ya. Saya nggak nanya lagi. Ya. Oke, Om Jajan, makasih. Moga-moga ini bisa jadi pengalaman atau
pengetahuan teman-teman yang mungkin masih nggarap burung dari nol, yang kayak Om Jajan mungkin cuman dapat dari teman atau rumahan, atau Om Yokan bisa jadi pengalaman, sehingga teman-teman yang di sana semangat. Mungkin ada pesan-pesan Om Jajan nih buat teman-teman yang nggarap dari bahan masih mentah seperti Om Jajan. Boleh tolong disampaikan Om Jajan? Kalau menurut saya mah kalau misalkan mau bermain istilahnya ya cita-cita lah ya Om, mau punya ataupun bikin robot konslet dengan bahan seadanya gitu, ya kita rawat aja seperti biasa gitu. Jangan dipikirin kapan nih konslet, kapan nih minor, kapan nih, karena pengalaman saya dulu gitu malah pusing sendiri Om. Tapi semenjak saya abaikan seperti Bu S yang pertama itu, saya kan nggak terlalu dipikirin, tinggalin itu, alhamdulillah nggak terlalu banyak nguras tenaga pikiran ya. Kayak gitu aja sih, konsisten aja, sama yang penting itu prinsip-prinsip dasarnya aja yang kita tahu arahnya. Kalau misalkan burung kayak gini harus dimainin kayak gitu sih kalau menurut saya. Mohon maaf sekali nih Om. Ya nggak apa-apa, bener. Karena kan Om Jajan tahu kalau burung riwik kayak gini, burung ini kok emosinya tinggi harus dikawinin kayak gini, burung ini kayak gini. Akhirnya dari situlah setelah dapat pemahaman, minimal kita bisa arahnya nggak kesasar terlalu jauh. Gitu ya, intinya kan itu ya. Makasih, segitu dulu teman-teman ngobrol saya dengan Om Jajan Mama Gawir. Jangan lupa subscribe channelnya Om Jajan Mama Gawir supaya bisa membagikan buat teman-teman pengetahuan tentang laput konslet, karena aku bilang Om Jajan ini udah mulai paham banyak dan bisa dibagikan tekniknya. Selalu berbagi, moga-moga sukses terus channelnya Om Jajan, Pak.